Perkenalkan, nama saya Insi Nela Julianti dengan NIM 2304060024. Oke, jadi soal yang pertama itu ceritakan apa saja perbedaan hasil sintesis yang diamati antara mekanik dan ultrasonik. Jadi untuk perubahan warna yang tampak dari metode ultrasonik dan mekanik, kalau metode mekanik itu warnanya tuh hitam keabu-abuan, sedangkan metode ultrasonik itu dia hitam pekat. Kemudian untuk bentuk tekstur dari tarik magnetik, untuk bentuk dari mekaniknya sendiri itu gumbalannya besar dan tidak merata. Untuk ultrasonik itu partikelnya sangat halus, resolusi merata. Kemudian untuk tekstur dari mekanik sendiri itu sedikit kasar, mudah menggumpal. Kalau ultrasonik itu sangat lembut seperti lumpur basah. Kemudian untuk daya tarik mesinnya sendiri, mekanik itu lebih lambat merespon magnet, sebagian menempel. Kalau buat ultrasonik dia cepat tertarik, membentuk jejak api di dinding bejana. Kemudian bagaimana kamu bisa menjelaskan perbedaan ini berdasarkan apa yang telah terjadi secara ilmiah secara proses reaksi. Untuk penjelasan secara ilmiah terkait mekanik dan ultrasonik ini, kalau mekanik ini kan dia manual ya. Kalau ultrasonik ini menggunakan bantuan dari gelombang ultrasonik, gelombang tertentu. Jadi untuk hasilnya yang dihasilkan dari gelombang ultrasonik itu lebih baik daripada mekanik karena dia dibantu dengan gelombang ultrasonik itu, sehingga dia membentuk bentuk tekstur dan daya tarik magnet itu lebih baik, lebih halus, lebih ada magnetnya dibanding dengan mekanik. Kemudian untuk kedua itu apakah pembentukan endapan terjadi lebih cepat pada metode tertentu? Ya, di sini di data terlihatkan bahwa endapan itu lebih cepat pembentukannya dalam metode mekanik, di mana dia 2 menit itu endapannya udah muncul. Sedangkan untuk mekanik sendiri itu memakan waktu 5 menit. Setelah titrasi itu baru endapannya muncul kembali. Kemudian di sini juga terlihat bahwa perubahan suhu, bau atau kejadian larutan juga berbeda. Di mana untuk suhu sendiri saat mekanik itu naik sedikit, dengan ultrasonik itu lebih tinggi, terasa sangat nyata. Kemudian untuk baunya sendiri, untuk mekanik itu nyaris nggak ada baunya, tapi kalau ultrasonik itu bau biasa lebih tajam sesaat setelah titrasi. Kemudian untuk kejadian larutan atasnya, yaitu mekanik itu lebih keruh dan tidak stabil, sedangkan kalau ultrasonik itu lebih jernih setelah disaring. Kemudian untuk tadi kan observation, sekarang classification. Jadi berdasarkan hasil yang kamu amati, kelompok karakteristik dan sintesis magnetik dari kedua metode ke dalam 2 kategori. Berdasarkan tekstur itu ada 2 kategori, yaitu dia tuh partikelnya yang halus dan dia tuh basah, sedikit kasar, sedikit ada gumpalannya. Kemudian berdasarkan respon terhadap bentang magnet itu ada 2 kategori juga. Kalau dia di mana magnetik itu lebih kuat untuk menarik magnetiknya, kalau mekanik itu lebih lemah untuk menarik magnetiknya. Kemudian berdasarkan juga ukuran partikel, kalau di sini juga ada 2 kategori, di mana partikelnya itu sangat halus untuk ultrasonik dan dia tuh ada gumpalan besar untuk mekaniknya sendiri. Kemudian yang kedua itu jelaskan hubungan antara metode ultrasonik dan mekanik. Yang pertama itu mengapa metode ultrasonik itu bisa menghasilkan partikel yang lebih halus. Mengapa demikian? Karena di ultrasonik itu terdapat bantuan dari gelombang ultrasonik itu sendiri. Makanya dia bisa menghasilkan partikel yang lebih halus dan lebih magnetnya itu lebih menarik gitu daripada yang mekanik yang dilakukan secara manual. Kemudian kedua, bagaimana hubungan energi dalam proses struktur ahli dari magnetit yang terbentuk. Seperti poin yang pertama tadi, energi yang digunakan di gelombang ultrasonik itu lebih besar dibandingkan gelombang magnetik. Makanya itu kenapa magnetik yang terbentuk itu lebih bagus dihasilkan di gelombang ultrasonik menggunakan cara ultrasonik dibanding dengan cara mekanik sendiri.
Pertama itu ada inferensial. Yang pertama, berdasarkan data percobaan penurunan konsentrasi dari 5 ppm menjadi 1 ppm, itu efektivitas magnetiknya yang terkait untuk menyerap ion Fe itu akan lebih bagus, karena dilihat juga dari data kalau misalnya konsentrasinya turun dari 5 ppm menjadi 1 ppm itu akan membuat penyerapan ion Fe-nya lebih bagus. Untuk menyimpulkan sendiri magnetit itu aktif atau tidak, itu bisa dilihat dari magnet itu menyerap ion Fe-nya itu sendiri. Ketika ukuran magnetnya itu lebih besar dan tidak beragam, itu dia tidak akan bisa menyerap ion Fe. Sebaliknya, kalau misalnya ukuran magnetnya itu kecil dan seragam, itu dia bisa menyerap ion Fe. Dan itu digunakan untuk membuat menjadi berhasil tuh karena dia bisa menyerap ion Fe itu sendiri. Kemudian dari hasil absorbasi yang turun tajam, apa hubungan antara struktur magnetik dengan performa sebagai absorben? Bila suatu struktur magnetik itu memiliki luas permukaan yang kecil dan dia itu memiliki ukuran yang kecil dan seragam, itu dia maka akan memiliki performa sebagai absorben yang besar. Kemudian yang ketiga, jika kamu menggunakan magnet dengan ukuran partikel yang lebih besar dan tidak seragam, apa yang akan terjadi terhadap hasil absorpsi Fe? Jika magnetnya itu lebih besar dan tidak seragam, itu ion Fe yang akan terserap itu akan lebih sedikit, karena dia kan ukuran partikelnya juga luas permukaannya juga dia besar, jadi dia akan lebih menyerap ion Fe sedikit. Kemudian jelaskan alasan ilmiahmu berdasarkan teori luas permukaan dan proses absorpsinya. Jadi ketika luas permukaan dari hasil magnetiknya itu kecil, itu maka absorbensinya itu akan semakin besar. Jika sebaliknya luas permukaannya besar, itu maka nilai absorbensinya itu kecil. Kemudian untuk communication, coba ceritakan secara ringkas kepada teman sekelasmu hasil eksperimen kelompokmu dari proses sintesis hingga absorpsi dan mengapa magnet itu efektif atau tidak. Jadi kemarin waktu pembuatan magnetik, kebetulan kelompok saya itu menggunakan metode mekanik, di mana itu digunakan secara manual, tidak memakai bantuan gelombang ultrasonik atau gelombang magnetik sendiri. Itu menghasilkan magnetik yang hitam dan dia bagus gitu. Dan kita bandingkan dengan kelompok yang lain yang menggunakan ultrasonik, ternyata ketika mereka menggunakan ultrasonik dan saya menggunakan mekanik, itu lebih bagus menggunakan mekanik. Mungkin kebagusan dibanding dengan ultrasonik itu dipengaruhi dari ketika dia melakukan sintesis magnetnya itu sendiri. Seperti itu.